angin padang pasir berhembus lembut di atas kota Madinah, membawa aroma tanah yang kering dan suci, menyapu jalan-jalan sederhana yang berdebu. Matahari condong ke barat, cahayanya menguning lembut di dinding Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu, Umar bin Khattab duduk bersandar di tiang, wajahnya tegas namun penuh kedalaman. Di hadapannya terbentang selembar surat yang baru datang dari timur jauh, dibawa oleh seorang utusan yang menempuh perjalanan berhari-hari dari Persia. Surat itu berasal dari panglima pasukan Islam yang tengah berada di perbatasan negeri Kerman, sebuah wilayah berbukit dan kaya yang dikenal dengan rakyatnya yang keras dan pemberani. Umar membuka surat itu dengan hati-hati. Tulisannya berisi laporan tentang situasi di medan perang. Kerman belum menyerah. Penduduknya masih setia pada kekuasaan lama dan menolak ajakan untuk tunduk kepada pemerintahan Islam. Panglima yang menulis surat itu meminta petunjuk. Apakah ia harus menunggu atau melanjutkan pengepungan? Umar menatap surat itu lama sekali. Sorot matanya tajam, tapi ada kesedihan di balik ketegasan itu. Ia tahu setiap keputusan yang ia buat akan menentukan nasib ribuan nyawa. Beberapa sahabat duduk di sekelilingnya. Ali bin Abi Thalib menatapnya dengan pandangan yang dalam. Sementara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas menunggu dengan diam, menghormati pemimpin yang selalu berhati-hati sebelum memutuskan sesuatu. Umar lalu berkata dengan suara berat namun tenang, "Kerman bukanlah negeri kecil. Ia adalah benteng terakhir dari tanah Persia bagian timur. Jika Allah memberi kemenangan atasnya, maka terbukalah jalan menuju Sind dan Hind. Tapi aku tidak ingin kemenangan yang berdarah tanpa sebab. Kita berperang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menegakkan kebenaran dan membebaskan manusia dari penyembahan sesama makhluk menuju penyembahan kepada Allah yang Esa." Ali mengangguk pelan dan berkata, "Engkau benar, wahai Amirul Mukminin. Namun, jika pasukan kita sudah berada di sana, janganlah kita mematahkan semangat mereka. Kirimlah pesan agar mereka tetap teguh dan yakin bahwa kemenangan itu milik Allah. Biarlah mereka mengajak penduduk Kerman kepada Islam dengan lemah lembut. Jika mereka menolak, maka biarlah Allah menjadi hakim di antara mereka." Umar tersenyum samar. "Tulis surat," katanya kepada sekretarisnya, "kepada Abdullah bin Utbah. Katakan kepadanya agar ia tidak memulai pertempuran sampai ia menawarkan 3 pilihan kepada penduduk Kerman. Pertama, menerima Islam. Kedua, membayar jizyah dan hidup damai. Ketiga, jika mereka menolak keduanya, maka perang akan menjadi pilihan terakhir. Ingatkan dia agar tidak berbuat zalim dan tidak melampaui batas." Surat itu pun dikirim. Setelah beberapa minggu, di bawah langit timur yang memerah oleh debu, Abdullah menerima surat itu. Ia duduk di atas bukit kecil, memandang ke arah kota Kerman yang tampak jauh, dikelilingi oleh pegunungan dan hutan kecil. Ia memanggil para panglimanya, Salman Al-Farisi, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan beberapa komandan lainnya. Abdullah membaca surat Umar di hadapan mereka, lalu berkata, "Inilah arahan dari Amirul Mukminin. Kita tidak diizinkan untuk bertempur, kecuali setelah kita menawarkan kedamaian. Kita datang bukan sebagai perampas, tetapi sebagai pembawa rahmat." Salman yang mengenal bangsa Persia dengan baik menatap kota Kerman yang berdiri angkuh di kejauhan. "Aku mengenal hati mereka," katanya. "Mereka keras kepala, tetapi mereka juga hormat pada keadilan. Jika mereka melihat kejujuran dalam diri kita, mungkin Allah akan membuka hati mereka." Abdullah mengangguk dan berkata, "Kita akan kirim utusan. Aku ingin mereka mendengar langsung bahwa Islam bukan ancaman bagi kehidupan mereka." Maka berangkatlah 2 orang utusan. Salah satunya adalah sahabat bernama Mu'adz bin Jabal, seorang lelaki yang tenang dan berwajah jernih. Mereka tiba di pintu gerbang kota Kerman dan disambut oleh pasukan penjaga bersenjata lengkap. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, mereka dibawa ke istana Bahram, penguasa Kerman, seorang lelaki tua dengan janggut putih yang lebat, mata tajam,
dan sikap yang penuh wibawa. Bahram duduk di atas singgasana dari kayu jati, dihiasi permata, dengan beberapa penasihat di sekelilingnya. Ketika kedua utusan Islam tiba, ia menatap mereka dengan sinis. "Siapa kalian?" tanyanya. "Kami adalah utusan dari pasukan Islam," jawab Muadz dengan tenang. "Kami datang bukan membawa pedang, tapi membawa pesan kebenaran." Bahram tertawa kecil, suaranya berat dan penuh ejekan. "Pesan kebenaran? Apakah kalian datang untuk menaklukkan Kerman? Lihatlah kota ini, lihat pasukanku. Kami memiliki tembok yang tinggi, panah yang tajam, dan prajurit yang tidak takut mati. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang dari padang pasir terhadap bangsa Persia?" Muadz menatapnya tanpa marah, dengan kelembutan yang aneh bagi seorang utusan perang. "Kami tidak datang untuk menaklukkanmu, wahai Bahram. Kami datang untuk membebaskanmu dari kesombongan yang menipu manusia. Kami datang membawa ajakan kepada Allah yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Jika engkau menerima Islam, engkau akan menjadi saudara kami. Jika engkau enggan, maka bayarlah jizyah dan engkau akan hidup damai di bawah perlindungan kami. Tapi jika engkau menolak keduanya, maka perang akan terjadi bukan karena kami menginginkannya, melainkan karena engkau yang memilihnya." Bahram menatap utusan itu lama sekali. Lalu ia berkata, "Katakan kepada pemimpinmu bahwa Kerman tidak tunduk pada siapapun kecuali pada takdirnya sendiri." Ia memberi isyarat dan para pengawal mengusir utusan itu dari istana. Muadz dan sahabatnya keluar dengan langkah tegap tanpa menoleh ke belakang. Ketika mereka kembali ke perkemahan, Abdullah menyambut mereka dengan tenang. "Bagaimana tanggapan mereka?" tanya Abdullah. "Mereka menolak," jawab Muadz, "dan mereka sombong dengan benteng serta pasukan mereka." Abdullah menunduk sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kita akan bersiap. Kita tidak menginginkan perang, tapi kita tidak akan lari darinya." Malam itu, perkemahan pasukan Islam diselimuti kesunyian. Hanya suara angin yang berdesir dan langkah kaki para prajurit yang menyiapkan diri. Salman berjalan di antara barisan, menyapa satu persatu. Ia berkata, "Wahai saudaraku, malam ini adalah malam yang akan menentukan banyak hal. Jika esok Allah menakdirkan kita hidup, maka kita hidup untuk menegakkan kebenaran. Jika esok kita gugur, maka kita gugur dalam jalan yang paling mulia." Di tengah keheningan, terdengar bisikan doa dari setiap tenda. Suara orang-orang yang berzikir, mengingat Allah, meminta pertolongan dengan air mata yang jatuh ke tanah pasir. Fajar menyingsing, langit berwarna merah muda, dan udara dingin menusuk kulit. Abdullah bangkit dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ia berseru lantang, "Allahu Akbar." Majulah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Suara takbir menggema di lembah dan bukit. Pasukan Islam maju dengan langkah teratur, bukan dengan teriakan liar, tapi dengan ketenangan yang membuat musuh gentar. Dari dalam kota, pasukan Bahram keluar dengan derap kuda dan denting senjata. Suara benturan logam terdengar keras dan panah-panah melesat menembus udara. Pertempuran berlangsung sepanjang hari. Pasukan Kerman bertahan di balik tembok, tapi semangat mereka mulai goyah melihat keberanian pasukan Islam yang tak gentar mati. Salman memimpin serangan dari sayap kanan, Hudzaifah menekan dari kiri, dan Abdullah memimpin serangan langsung ke gerbang utama. Matahari mulai condong ke barat ketika tembok Kerman mulai retak. Dalam teriakan takbir yang menggema, pasukan Islam menerobos masuk ke dalam kota.
Bahram berusaha bertahan di dalam istana, tetapi akhirnya terkepung. Para prajuritnya menyerah satu persatu. Abdullah berjalan memasuki aula istana dengan langkah tenang. Di hadapannya, Bahram berdiri dengan pedang di tangan. Napasnya tersengal, wajahnya penuh debu dan peluh. Abdullah berkata, "Letakkan pedangmu, wahai Bahram. Perang ini sudah berakhir." Bahram menatapnya tajam. "Aku tidak akan tunduk," katanya. "Tunduklah kepada kebenaran, bukan kepada kami," jawab Abdullah. Suasana hening. Akhirnya Bahram menjatuhkan pedangnya. Ia terkulai lelah dan duduk di lantai marmer. Abdullah mendekat dan berkata, "Mengapa engkau memilih jalan ini? Kami datang dengan damai, tapi engkau menolak." Bahram terdiam lama, lalu berkata dengan suara parau, "Aku menyangka kalian adalah bangsa yang haus kekuasaan, tapi aku melihat sesuatu dalam pasukanmu yang belum pernah kulihat pada bangsa manapun. Mereka berperang tanpa kebencian. Mereka memukul tanpa amarah. Mereka menang tanpa sombong. Apa yang membuat kalian seperti itu?" Abdullah menjawab, "Kami berperang bukan untuk dunia, tapi untuk Allah. Kami hanya menjalankan perintahnya agar manusia tidak lagi diperbudak oleh manusia." Bahram menatap Abdullah dengan mata yang basah. Lalu ia berkata, "Kalau begitu, ajarkan aku tentang Tuhanmu." Abdullah memandangnya lama. "Ucapkanlah," katanya pelan, "aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Bahram menunduk, air mata menetes dari matanya. Ia mengucapkan kalimat itu dengan suara yang pelan namun mantap. Abdullah tersenyum lalu memeluknya. "Sekarang engkau adalah saudara kami," katanya. "Kemenangan di Kerman membawa perubahan besar. Penduduknya perlahan mengenal Islam dan hidup damai di bawah pemerintahan baru. Tidak ada rumah yang dijarah, tidak ada harta yang dirampas tanpa hak. Para pasukan Islam menjaga pasar dan membantu membangun kembali rumah-rumah yang rusak." Abdullah menulis surat kembali ke Madinah, melaporkan segalanya. Ketika surat itu tiba, Umar bin Khattab membacanya di Masjid Nabawi. Setelah selesai, ia menangis. "Segala puji bagi Allah," katanya, "yang telah menolong hamba-hambanya tanpa kezaliman. Aku bersyukur bukan karena kita menang, tapi karena kebenaran telah ditegakkan di negeri yang jauh itu." Malam itu, Umar keluar dari masjid. Ia berjalan sendirian di jalan Madinah yang sunyi, memandangi langit yang bertabur bintang. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, jangan jadikan kemenangan ini ujian bagi kami. Jadikanlah ia amanah, agar kami tetap rendah hati di hadapan-Mu." Dan di kejauhan, angin padang pasir kembali berembus, seolah menyampaikan salam dari tanah Kerman, yang kini damai dalam cahaya Islam. Hari demi hari berlalu setelah kemenangan di Kerman. Kota yang dulunya diselimuti ketakutan kini mulai hidup kembali. Bangunan yang rusak diperbaiki, pasar dibuka kembali, dan suara anak-anak mulai terdengar bermain di ganggang yang sebelumnya sunyi. Abdullah bin Utbah memerintahkan agar tidak seorang pun menyentuh harta penduduk tanpa izin. Ia berkata kepada para prajuritnya, "Kita datang bukan untuk mengambil hak orang lain, tetapi untuk menjaga mereka agar tidak lagi diperbudak oleh keserakahan penguasa." Maka setiap langkah pasukan Islam di kota itu menjadi bukti keadilan dan kebersihan hati. Bahram yang kini telah memeluk Islam tinggal di rumahnya dengan tenang. Setiap hari ia datang ke masjid kecil yang dibangun oleh para sahabat di tengah kota. Ia duduk bersama Salman Al-Farisi dan belajar tentang Al-Quran. Suaranya perlahan mengikuti bacaan Salman yang lembut namun tegas.
Pada suatu sore, Bahram berkata kepada Salman, "Dulu aku mengira bahwa kekuasaan adalah segalanya. Aku memerintah dengan ketakutan, aku menindas dengan kebanggaan. Tapi sekarang, aku melihat bahwa kekuasaan yang sejati adalah kekuasaan atas diri sendiri. Aku melihat pada umatmu ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh harta atau tahta." Salman tersenyum dan berkata, "Itulah rahasia Islam, wahai Bahram. Ia tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan hati dari kebanggaan yang palsu." Abdullah setiap hari berkeliling ke pasar dan rumah-rumah penduduk untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Ia menegur para pedagang yang mencoba menipu dan mengingatkan para prajurit agar tidak mengambil sesuatu tanpa izin. Suatu hari, ia melihat seorang anak kecil menangis di sudut jalan. Ia mendekat dan bertanya dengan lembut, "Mengapa engkau menangis, wahai anak kecil?" Anak itu menjawab dengan suara terisak, "Ayahku dulu menjadi penjaga istana. Setelah perang usai, ia tidak punya pekerjaan. Kami tidak punya roti untuk dimakan." Abdullah menunduk, hatinya tersentuh. Ia memanggil seorang pengawal dan berkata, "Pergilah ke Baitul Mal, ambil gandum dan daging, dan berikan kepada keluarga ini. Katakan bahwa mereka adalah tanggungan kaum muslimin, karena mereka adalah bagian dari kita sekarang." Anak kecil itu menatapnya dengan mata yang berkilat, lalu memeluk kakinya. Abdullah mengangkatnya dan berkata, "Mulai sekarang, jangan menangis lagi. Ini adalah kota yang adil. Tidak ada seorang pun yang akan lapar di sini." Berita tentang keadilan dan ketenangan di Kerman menyebar ke seluruh wilayah Persia. Banyak suku dan kota di sekitarnya yang datang mengirim utusan. Mereka ingin tahu seperti apa pemerintahan Islam yang baru itu. Sebagian datang dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi datang karena berharap bisa mendapatkan perlindungan. Abdullah menerima semua utusan itu dengan tangan terbuka. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa Islam tidak datang untuk memaksa, tetapi untuk mengajak dengan kebijaksanaan. Beberapa bulan kemudian, datanglah seorang utusan dari Madinah. Ia membawa surat dari Umar bin Khattab. Abdullah membuka surat itu di hadapan para sahabatnya. Tulisan itu berbunyi, "Dari Umar, hamba Allah, kepada Abdullah bin Utbah. Aku telah menerima kabar bahwa Allah telah memberimu kemenangan atas Kerman. Aku memuji Allah atas karunia itu. Tapi ketahuilah, wahai Abdullah, bahwa ujian setelah kemenangan lebih berat daripada ujian dalam peperangan. Janganlah engkau biarkan kesombongan masuk ke dalam hati pasukanmu. Jadikanlah dirimu seperti pelayan bagi rakyatmu. Bersikaplah adil kepada muslim dan non-muslim. Jika engkau bisa menegakkan keadilan di Kerman, maka engkau telah menaklukkan sesuatu yang lebih besar daripada benteng dan pedang." Abdullah membaca surat itu dengan air mata yang menetes di pipinya. Ia berkata, "Demi Allah, kata-kata ini lebih berat daripada ribuan pasukan musuh." Umar mengingatkan kita agar tidak menjadi sombong dalam kemenangan. Salman berkata, "Seperti itulah pemimpin sejati. Ia tidak melihat kejayaan pada pedang, tetapi pada keadilan." Maka sejak hari itu, Abdullah semakin berhati-hati dalam setiap keputusannya. Ia membentuk dewan kecil dari tokoh-tokoh Kerman, baik yang muslim maupun non-muslim, untuk membahas urusan rakyat. Suatu hari, ketika matahari hampir tenggelam, Abdullah berjalan melewati ladang gandum di pinggiran kota. Ia melihat seorang petani tua sedang bekerja keras. Ia menghampiri dan berkata, "Wahai ayah, mengapa engkau masih bekerja di usia seperti ini?" Petani itu mengangkat wajahnya yang berpeluh dan menjawab, "Dulu
Aku takut kepada penguasa, karena mereka mengambil hasil panen kami dengan paksa. Tapi sejak kalian datang, aku bekerja bukan karena takut, tapi karena aku ingin memberi makan keluargaku dengan hasil yang halal." Abdullah terdiam lama. Ia lalu memandang ke langit dan berkata, "Pelan, segala puji bagi Allah yang menumbuhkan keadilan di tanah yang dulu dipenuhi kezaliman." Sementara itu, di Madinah, Umar tidak berhenti memikirkan negeri-negeri yang jauh. Ia selalu meminta laporan tentang keadaan rakyat di setiap wilayah yang baru bergabung. Pada suatu malam, Umar memanggil beberapa sahabatnya dan berkata, "Aku khawatir umat ini akan tergelincir karena harta dan kekuasaan. Dulu kita berperang dengan perut lapar, sekarang kita hidup dalam kelimpahan. Aku takut dunia akan memperdaya kita." Ali menjawab, "Engkau benar, wahai Amirul Mukminin. Dunia itu seperti bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari. Tapi jika engkau berpaling darinya, ia akan datang mendekat." Umar menatap sahabatnya itu dan tersenyum. "Semoga Allah menjaga kita dari cinta dunia," katanya. Beberapa bulan kemudian, Umar menerima kabar bahwa Bahram, penguasa lama Kerman, telah wafat dalam keadaan sujud. Ia meninggalkan pesan kepada anak-anaknya agar tetap memeluk Islam dan menjaga perdamaian dengan kaum muslimin. Ketika berita itu sampai di Madinah, Umar meneteskan air mata. "Subhanallah," katanya, "lihatlah bagaimana Allah membalikkan hati manusia. Dulu ia memerangi kita dengan pedang, sekarang ia meninggalkan dunia ini dengan sujud kepada Tuhan yang sama." Waktu berjalan dan Islam semakin kuat di Kerman. Sekolah-sekolah kecil dibangun, anak-anak diajarkan membaca Al-Quran, dan perdagangan tumbuh dengan jujur. Setiap tahun, utusan dari Kerman datang ke Madinah membawa zakat dan berita tentang kemajuan mereka. Umar selalu menyambut mereka dengan senyum dan berkata, "Jangan berbangga dengan kemenanganmu, tapi banggalah dengan keadilan yang engkau tegakkan." Pada suatu malam yang sepi, Umar duduk sendirian di halaman Masjid Nabawi. Ia memandangi bintang-bintang dan berkata, "Pelan, ya Allah, Engkau telah memperluas tanah kami, tapi janganlah Engkau sempitkan hati kami. Engkau telah memberi kami kemenangan, tapi janganlah Engkau cabut rasa takut kami kepadamu." Ia lalu teringat kepada para sahabat yang gugur di medan perang, yang kini beristirahat di tanah yang jauh. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Mereka berjuang tanpa pamrih, sementara kami kini menikmati hasilnya. Ya Allah, rahmatilah mereka." Di Kerman, Abdullah sering mengingat pesan Umar itu. Ia sering berjalan sendirian di malam hari, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kelaparan. Pada suatu malam, ia melihat cahaya kecil di sebuah rumah. Ia mendekat dan mendengar suara seorang wanita tua berdoa, "Ya Allah, berkahilah orang-orang yang datang membawa keadilan ke negeri kami." Abdullah berdiri di luar rumah itu lama sekali. Matanya basah oleh air mata kebahagiaan. Ia berbisik, "Itulah kemenangan sejati." Kehidupan di Kerman pun terus berlangsung damai. Orang-orang mulai mengenal satu sama lain, bukan berdasarkan suku atau bangsa, tapi karena iman dan kemanusiaan. Pasar menjadi tempat yang ramai, bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk saling berbagi kabar dan pengetahuan. Salman Al-Farisi sering duduk di sana, menceritakan kisah tentang Rasulullah kepada anak-anak. Mereka mendengarkan dengan mata berbinar-binar, seolah sedang mendengarkan kisah dari dunia yang penuh cahaya. Sementara itu, Abdullah mengirim surat terakhirnya kepada Umar sebelum ia kembali ke Madinah. Dalam surat itu, ia menulis, "Wahai Amirul Mukminin, negeri Kerman kini damai. Rakyatnya hidup dalam keadilan. Mereka belajar tentang Islam, mereka mengenal Allah, dan mereka tidak lagi takut kepada penguasa. Aku memuji Allah atas semua ini. Aku berharap Engkau ridho terhadap apa yang telah kami lakukan." Ketika surat itu tiba di tangan Umar, ia membacanya di bawah pohon kurma di halaman masjid. Ia menunduk lama sekali, lalu berkata,
Ya Allah, Engkau telah menolong kami dengan karunia-Mu, bukan dengan kekuatan kami. Jadikanlah setiap kemenangan ini sebagai tanggung jawab, bukan kebanggaan. Dan begitulah cahaya Islam menyebar dari Madinah ke Kerman, dari Kerman ke wilayah timur yang lebih jauh, bukan dengan pedang, tetapi dengan keadilan, kelembutan, dan kasih sayang. Nama Umar bin Khattab, Abdullah, dan Salman tidak lagi disebut karena peperangan, tetapi karena kebajikan mereka. Dunia mengenang mereka bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembawa keadilan yang abadi. Malam di Kerman begitu hening. Angin berhembus pelan melewati pepohonan delima yang tumbuh di pinggir kota. Bulan bersinar lembut menerangi jalan-jalan yang kini damai. Di tengah kota, masjid yang dulu dibangun sederhana oleh pasukan Islam kini berdiri megah, namun tetap rendah hati dalam bentuk dan hiasannya. Tidak ada kemewahan di sana, hanya cahaya dari lentera minyak dan suara lantunan ayat suci yang bergema dari para santri yang sedang belajar. Abdullah duduk di serambi masjid, menatap ke arah halaman tempat anak-anak kecil berlarian sambil membaca huruf Arab. Ia teringat masa-masa ketika kota ini pertama kali ditaklukkan. Dulu, di tempat yang sama, terdengar teriakan perang. Kini, yang terdengar hanyalah suara tawa dan bacaan Al-Quran. Ia memandang Salman Al-Farisi yang sedang mengajarkan seorang pemuda-muda tentang makna surah Al-Ikhlas. Inilah keajaiban Islam, katanya perlahan kepada Hudzaifah yang duduk di sampingnya. Ia mampu mengubah tempat yang dulunya dipenuhi darah menjadi tempat yang penuh kedamaian. Hudzaifah tersenyum. Kemenangan sejati bukan ketika musuh kalah, tapi ketika hati mereka berubah. Beberapa bulan setelah itu, datanglah musim dingin. Kerman diliputi udara yang dingin menggigit dan salju turun di puncak-puncak gunung yang mengelilingi kota. Abdullah memerintahkan agar semua gudang makanan dibuka untuk rakyat. Ia berkata kepada para pengurus Baitul Mal, "Tidak ada makna pada harta jika tetangga kita kelaparan. Simpanan bukanlah untuk ditimbun, tetapi untuk digunakan di saat rakyat membutuhkannya." Maka setiap rumah di Kerman mendapatkan jatah gandum dan daging. Para janda, anak yatim, dan orang tua yang lemah menerima bantuan tanpa harus memohon. Suatu malam, Abdullah berkeliling bersama Salman. Mereka berjalan dari satu gang ke gang lain, memastikan tidak ada rumah yang kedinginan tanpa api. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, mereka mendengar suara batuk anak-anak. Abdullah mengetuk pintu dan seorang perempuan tua membukanya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Apakah engkau baik-baik saja, wahai ibu?" tanya Abdullah. Perempuan itu menjawab dengan suara lirih, "Kami hanya punya sedikit kayu bakar dan anak-anakku belum makan sejak pagi." Abdullah memandang Salman dengan mata yang basah. Ia segera kembali ke gudang dan memanggul sendiri sekarung gandum di punggungnya. Salman mencoba menghentikannya. "Izinkan aku membawanya, wahai Abdullah." Tetapi Abdullah menjawab, "Aku tidak ingin seseorang membawa bebanku di dunia maupun di akhirat." Ia memikul karung itu hingga ke rumah perempuan tua itu dan menyalakan api di tungku dengan tangannya sendiri. Perempuan itu memandangnya dengan terkejut. "Siapakah engkau, wahai orang baik?" Abdullah tersenyum dan berkata, "Aku hanyalah hamba Allah seperti engkau. Berdoalah kepadanya, bukan kepada manusia." Keesokan harinya, kabar tentang perbuatan itu menyebar di seluruh Kerman. Penduduk mulai mencintai pemimpinnya bukan karena kekuasaan, tetapi karena kasih sayangnya. Mereka sering datang ke masjid untuk mendengar Abdullah berbicara tentang keadilan dan ketaatan kepada Allah. Dalam salah satu khutbahnya,
Abdullah berkata, "Wahai rakyat Kerman, Islam bukan sekadar nama atau pakaian. Islam adalah tanggung jawab. Barang siapa di antara kalian berbuat zalim, maka ia telah mengkhianati ajaran ini. Barang siapa menolong saudaranya yang lemah, maka ia telah menegakkan Islam di hatinya." Kata-katanya menggema di antara jamaah yang menunduk penuh haru. Sementara itu, di Madinah, Umar bin Khattab selalu menantikan kabar dari Kerman. Ia sering bertanya kepada utusan yang datang dari timur, bagaimana keadaan rakyat di sana? Apakah mereka hidup dengan tenang? Apakah pemimpin mereka berlaku adil? Para utusan selalu membawa kabar yang menenangkan hati. Mereka hidup dalam kedamaian, wahai Amirul Mukminin. Tidak ada perbedaan antara penduduk asli dan kaum muslimin yang datang dari Arab. Mereka saling membantu, mereka saling menghormati Umar, menunduk bersyukur dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang menegakkan keadilan di negeri yang jauh. Semoga Dia menjaga hati mereka dari kesombongan." Suatu hari, Umar duduk di masjid bersama para sahabatnya. Ia berkata, "Kemenangan tidak membuatku bangga, tapi membuatku takut. Aku khawatir jika umat ini menjadi seperti bangsa-bangsa terdahulu yang hancur karena cinta dunia." Seorang sahabat bertanya, "Apakah engkau tidak bersyukur atas kemenangan yang Allah berikan?" Umar menjawab, "Aku bersyukur, tapi aku juga takut. Karena setiap kemenangan adalah ujian. Allah memberi kita kekuasaan bukan untuk berbangga, tetapi untuk melihat apakah kita akan tetap rendah hati." Suasana hening sejenak, lalu Umar menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kemenangan ini fitnah bagi kami. Jadikanlah ia sarana untuk menebar kebaikan." Sementara itu di Kerman, tahun-tahun berlalu dan kehidupan semakin makmur. Tanah subur menghasilkan panen berlimpah. Sungai-sungai kecil yang mengalir dari pegunungan membawa air jernih ke ladang-ladang. Rakyat bekerja dengan gembira dan para pengajar menyebarkan ilmu di setiap pelosok. Anak-anak dari berbagai suku belajar di bawah satu atap, membaca kitab suci dan mempelajari huruf-huruf Arab yang dulu asing bagi mereka. Bahram sebelum wafatnya meninggalkan pesan kepada putranya yang bernama Firuz. Ia berkata, "Wahai anakku, aku telah melihat banyak kerajaan. Aku telah mengenal banyak penguasa. Tapi aku tidak pernah melihat keadilan seperti yang aku lihat pada kaum muslimin. Jika engkau ingin menjadi pemimpin, jangan jadikan rakyatmu sebagai alat untuk kekuasaanmu. Jadikan dirimu pelayan bagi mereka, karena itulah yang membuat mereka mencintaimu." Firuz mengingat kata-kata ayahnya itu dan tumbuh menjadi pemuda yang bijak. Ia membantu Abdullah dalam mengatur urusan kota, memimpin proyek-proyek pembangunan, dan menegakkan hukum. Suatu sore, Firuz datang menemui Abdullah dan berkata, "Wahai pemimpin, aku ingin bertanya sesuatu. Dahulu, engkau datang ke sini sebagai penakluk, tapi kini engkau menjadi sahabat bagi semua orang. Apa yang membuatmu tidak sombong seperti penguasa lain?" Abdullah tersenyum. "Karena aku tahu, wahai Firuz, bahwa setiap manusia hanyalah tamu di dunia ini. Hari ini aku memimpin, esok aku mungkin dikubur di tanah ini. Apa yang patut aku sombongkan? Semua ini hanyalah amanah yang harus kupertanggungjawabkan di hadapan Allah." Firuz menunduk dan berkata, "Semoga Allah menjadikan aku seperti engkau." Abdullah menepuk bahunya dan berkata, "Jadilah dirimu sendiri, tapi jadilah adil." Waktu berlalu dan suatu hari datanglah surat dari Madinah. Dalam surat itu tertulis kabar bahwa Umar bin Khattab telah wafat. Ketika surat itu dibacakan di hadapan rakyat Kerman, tangisan pecah di mana-mana.
Abdullah menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Hari ini dunia kehilangan pemimpin yang tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Umar telah pergi, tapi warisannya adalah keadilan yang kita nikmati sekarang." Salman berdiri di sampingnya dan berkata, "Semoga Allah mempertemukannya dengan Rasulullah dalam surga yang abadi." Malam itu, Abdullah keluar dari masjid dan memandang ke langit. Ia berbicara seolah kepada sahabatnya yang telah tiada. "Wahai Umar, engkau tidak hanya menaklukkan negeri, tapi juga hati manusia. Engkau mengajarkan kami bahwa kekuasaan hanyalah alat untuk menegakkan kebenaran. Engkau telah menyalakan cahaya yang akan terus menyinari dunia meskipun engkau telah pergi." Hari-hari berikutnya di Kerman diisi dengan doa untuk Umar dan seluruh sahabat yang telah berjuang. Anak-anak diajarkan untuk mengenal nama-nama mereka dan meneladani kehidupan mereka. Orang-orang menceritakan kisah tentang bagaimana keadilan Umar menjangkau bahkan rakyat paling kecil. Dalam setiap khutbah, Abdullah selalu mengingatkan, jangan biarkan keadilan mati, karena ketika keadilan mati, maka tidak ada kemenangan yang akan bertahan. Kerman menjadi simbol dari kemenangan yang tidak hanya menguasai tanah, tetapi juga menaklukkan hati. Kota itu menjadi pusat ilmu dan keadilan di wilayah timur. Banyak ulama datang dari berbagai negeri untuk belajar di sana, dan rakyatnya hidup dengan damai selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi perbedaan antara bangsa Arab dan Persia. Mereka semua bersaudara di bawah satu kalimat yang sama, La ilaha illallah. Pada akhir hayatnya, Abdullah duduk di serambi masjid yang sama, tempat ia dulu mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Jika aku pergi nanti, jangan ingat aku sebagai penakluk. Ingatlah aku sebagai orang yang berusaha menegakkan keadilan seperti yang diajarkan oleh Umar." Lalu ia memandang ke arah matahari yang perlahan tenggelam di balik gunung dan berkata dengan suara yang tenang, "Kemenangan sejati adalah ketika engkau bisa mati dalam damai setelah hidup dalam kebenaran." Dan demikianlah, sejarah mencatat bukan hanya peperangan di Kerman, tetapi juga perubahan besar dalam jiwa manusia. Dari tanah yang dulunya penuh keangkuhan, lahirlah peradaban yang berakar pada iman, kejujuran, dan kasih sayang. Kisah Umar dan para sahabatnya terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan sebagai kisah penaklukan, tetapi sebagai kisah pembebasan jiwa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tahun-tahun berlalu, musim silih berganti, dan tanah Kerman semakin makmur. Pohon-pohon delima dan anggur tumbuh subur, sungai-sungai kecil mengalir jernih di antara sawah dan kebun yang hijau. Di setiap masjid, lantunan Al-Quran terdengar dari pagi hingga malam. Kota yang dulu menjadi medan pertempuran kini dikenal sebagai pusat ilmu dan perdagangan yang ramai. Orang-orang dari berbagai negeri datang untuk berdagang, belajar, atau sekadar mencari berkah dari negeri yang dulu disinari oleh cahaya keadilan Umar dan Abdullah. Firuz, putra Bahram yang dahulu diajak kepada Islam oleh Abdullah, kini telah tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijak. Ia dikenal tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menegakkan hukum. Di wajahnya terlukis kelembutan, namun di dalam hatinya bersemayam keberanian yang diwarisi dari ayahnya, yang telah berubah dari penguasa sombong menjadi hamba Allah yang rendah hati. Setiap pagi, Firuz berjalan kaki dari rumahnya menuju Masjid Agung di pusat kota. Ia tidak diiringi oleh pasukan atau pengawal, hanya beberapa orang sahabat dan murid-muridnya. Ia menyapa para pedagang di pasar,
berbicara dengan para petani, dan mendengarkan keluhan siapapun yang membutuhkan keadilan. Suatu pagi, ketika ia berjalan melewati pasar, seorang wanita tua menahannya. Wanita itu berkata, "Wahai pemimpin, aku menjual kain sejak zaman ayahmu masih hidup. Dulu aku harus membayar pajak yang besar kepada penguasa, tapi sejak engkau memimpin, bebanku berkurang. Aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi juga ingin bertanya, apakah pemerintahan ini akan tetap adil setelah engkau tiada nanti?" Firuz menatap wanita itu dengan penuh kasih. "Keadilan bukan milikku, wahai ibu. Keadilan adalah milik Allah. Selama kita takut kepadanya, maka pemerintahan ini akan tetap adil. Tapi jika suatu hari keadilan mati di hati manusia, maka tidak ada hukum yang akan mampu menegakkannya." Wanita itu menunduk dan menangis. "Semoga Allah menjagamu dari kesombongan," katanya pelan. Firuz menatap langit dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku pemimpin yang lupa bahwa setiap keputusan akan dihisab di hadapanmu." Sementara itu, jauh di Madinah, pemerintahan Islam telah diteruskan oleh generasi setelah Umar. Namun kabar tentang Kerman tetap menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang. Para ulama sering menceritakan kepada murid-murid mereka tentang bagaimana kota itu berubah karena keadilan dan kelembutan hati. "Lihatlah," kata seorang ulama kepada murid-muridnya di Masjid Nabawi, "betapa kuatnya pengaruh seorang pemimpin yang takut kepada Allah. Umar tidak pernah menginjakkan kaki di Kerman, tapi cahaya dari keadilannya sampai ke sana. Itulah bukti bahwa kebenaran tidak mengenal jarak di Kerman sendiri." Firuz sering mengadakan majelis ilmu di masjid. Ia memanggil ulama dan fuqaha dari berbagai negeri untuk mengajarkan tafsir, fiqih, dan hadis. Ia berkata kepada mereka, "Ilmu adalah benteng yang lebih kokoh daripada tembok kota. Jika rakyat berilmu, maka mereka tidak akan mudah diperdaya. Jika mereka berilmu, maka keadilan akan tetap hidup." Salah satu guru yang datang dari Kufah adalah seorang alim bernama Qasim bin Rafi. Ia terkenal dengan pemahamannya yang mendalam tentang Al-Quran dan akhlak. Dalam salah satu pertemuannya dengan Firuz, Qasim berkata, "Aku mendengar banyak tentang Kerman, tapi apa rahasia di balik kedamaian negeri ini?" Firuz menjawab, "Rahasia itu ada pada pesan Umar bin Khattab yang diwariskan kepada Abdullah dan kepada kami semua. Jangan pernah merasa besar karena kekuasaan, dan jangan pernah merasa kecil karena kebenaran." Qasim menatapnya dengan takjub. Kalimat itu seharusnya diukir di setiap istana dan di setiap hati penguasa. Katanya, suatu hari, seorang pemuda datang ke masjid dengan wajah marah. Ia berkata dengan suara lantang di depan banyak orang, "Aku diperlakukan tidak adil oleh seorang pedagang kaya. Ia mengambil tanah warisan keluargaku dengan alasan yang palsu. Aku sudah mengadu ke hakim, tapi belum ada keputusan." Firuz memandangnya dengan tenang. "Bawalah pedagang itu ke sini," katanya. Ketika pedagang itu datang, Firuz memerintahkan agar mereka duduk berdampingan di lantai masjid tanpa perbedaan posisi. "Sekarang katakanlah, wahai pemuda," ujarnya. Pemuda itu menjelaskan masalahnya dengan jelas. Setelah mendengar semuanya, Firuz berpaling kepada pedagang itu dan berkata, "Apakah benar engkau mengambil tanah itu tanpa bukti sah?" Pedagang itu menunduk, suaranya gemetar. Aku tergoda oleh harta. Aku khilaf." Firuz menatapnya tajam, namun suaranya lembut. "Kembalikan tanah itu hari ini juga dan mintalah ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya ketidakadilan yang kecil akan tumbuh menjadi dosa besar jika dibiarkan." Pedagang itu menangis dan memeluk pemuda tersebut. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu meneteskan air mata. Mereka melihat bahwa keadilan Islam bukanlah ancaman, melainkan rahmat yang menyejukkan hati. Malam itu, Firuz duduk sendirian di serambi masjid. Ia menatap ke arah bintang-bintang yang bersinar di langit Kerman. Ia teringat pada Abdullah, pada Umar, dan pada ayahnya Bahram.
Ia berbisik pelan, "Wahai sahabat-sahabatku yang telah mendahului, aku berjanji untuk menjaga warisan kalian. Aku akan memastikan bahwa negeri ini tidak kembali kepada kegelapan." Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Di bawah kepemimpinan Firuz, Kerman tumbuh menjadi pusat dakwah dan ilmu pengetahuan. Banyak orang dari wilayah sekitarnya yang datang memeluk Islam, bukan karena pedang, tetapi karena melihat keindahan akhlak umat Islam di sana. Di setiap sudut kota berdiri madrasah, di mana anak-anak mempelajari Al-Quran, ilmu hisab, dan tata bahasa Arab. Pada suatu musim semi, datanglah sekelompok kafilah dari tanah Sin, membawa barang dagangan dan kabar baru. Mereka berkata kepada Firuz, "Kami mendengar tentang keadilan di negeri ini, dan kami ingin belajar bagaimana cara engkau memimpin rakyat tanpa ketakutan." Firuz menjawab, "Aku tidak memimpin mereka dengan ketakutan, tetapi dengan cinta. Jika engkau memimpin dengan pedang, rakyatmu akan taat karena takut. Tapi jika engkau memimpin dengan keadilan, mereka akan taat karena cinta." Ucapan itu menyebar ke seluruh wilayah timur dan menjadi pelajaran bagi banyak penguasa yang datang kemudian. Orang-orang menyebut Kerman bukan lagi sebagai kota yang ditaklukkan oleh pedang, tetapi sebagai kota yang ditaklukkan oleh kebenaran. Menjelang akhir hayatnya, Firuz duduk bersama cucunya yang masih kecil. Anak itu memegang mushaf kecil dan bertanya, "Kakek, siapakah Umar bin Khattab yang sering engkau sebut dalam doamu?" Firuz tersenyum, matanya lembut. "Umar adalah pemimpin besar yang tidak pernah merasa besar. Ia memerintah dunia, tapi hatinya tetap tunduk kepada Allah. Jika engkau ingin menjadi besar, jadilah seperti dia." Anak kecil itu bertanya lagi, "Dan siapa Abdullah?" Firuz mengelus kepala cucunya dan berkata, "Ia adalah penakluk Kerman, tapi ia tidak pernah menaklukkan untuk dirinya sendiri. Ia menaklukkan agar manusia mengenal Allah." Anak itu menatap mushafnya dan berkata dengan polos, "Aku ingin menjadi seperti mereka." Firuz tersenyum menatap langit yang mulai berubah jingga. "Jika engkau ingin menjadi seperti mereka, jangan kejar kekuasaan, kejar keadilan." Ketika malam datang dan udara menjadi dingin, Firuz berbaring dengan tenang. Ia berdoa dengan suara pelan, "Ya Allah, Engkau telah menurunkan cahayamu di tanah ini. Jangan Engkau cabut cahaya itu dari hati anak cucu kami." Lalu ia menutup matanya dalam kedamaian yang sempurna. Dan demikianlah, Kerman tetap menjadi bagian dari sejarah besar Islam, bukan hanya karena pedang yang diangkat, tetapi karena hati-hati yang ditundukkan oleh keadilan. Nama Umar, Abdullah, Salman, dan Firuz terus hidup dalam doa rakyatnya. Setiap kali azan berkumandang, mereka yang mendengarnya tahu bahwa kedamaian yang mereka nikmati hari ini lahir dari keimanan dan perjuangan orang-orang yang mencintai kebenaran lebih dari diri mereka sendiri. Mereka telah pergi, tapi ajaran mereka tetap hidup. Angin yang berhembus di lembah Kerman seolah membawa bisikan masa lalu, mengingatkan dunia bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah bayangan, dan bahwa keadilan tanpa iman hanyalah kata-kata kosong. Setelah wafatnya Firuz, rakyat Kerman berduka selama berhari-hari. Di setiap masjid dibacakan doa untuknya, dan setiap orang mengenang kebijaksanaan serta kelembutannya. Di tengah suasana duka itu, muncul seorang pemuda bernama Nashr bin Firuz, cucu dari Bahram, yang sejak kecil telah dididik dalam semangat keadilan dan ilmu oleh ayahnya. Nashr adalah pemuda yang berwajah lembut, namun matanya tajam seperti pedang. Ia mewarisi keberanian dari kakek buyutnya Bahram dan keikhlasan dari Umar bin Khattab yang kisahnya menjadi pelita hidupnya. Suatu malam, setelah pemakaman ayahnya, Nashr duduk sendirian di serambi masjid
yang diterangi cahaya lentera minyak. Di hadapannya terbentang mushaf, tua peninggalan Abdullah, penakluk pertama Kerman. Tulisan di pinggir mushaf itu sudah memudar, namun masih bisa terbaca kalimat yang ditulis oleh tangan Abdullah sendiri. Barang siapa menegakkan keadilan, maka ia telah menegakkan agama Nashr. Menatap tulisan itu lama sekali, lalu ia berbisik, "Aku tidak akan membiarkan warisan ini pudar." Pagi berikutnya, ia mengumpulkan para ulama, hakim, dan kepala kabilah di balai kota. Ia berkata, "Ayahku telah mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya dan keadilan adalah tiangnya. Sekarang aku ingin menyalakan cahaya itu lebih jauh. Aku ingin mengirim para guru dan dai ke negeri-negeri di timur agar mereka mengenal Islam bukan lewat pedang, tetapi lewat kebaikan." Seorang ulama tua bernama Abu Rafi berdiri dan berkata, "Wahai Nashr, engkau masih muda, namun kata-katamu memancarkan kebijaksanaan orang yang telah berumur. Pergilah, sebarkan ilmu dan keadilan, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabatnya." Maka berangkatlah rombongan pertama dari Kerman menuju wilayah Sind dan Balukistan, membawa kitab, mushaf, dan hati yang dipenuhi cahaya iman. Mereka melewati padang pasir yang luas, gunung-gunung terjal, dan lembah-lembah yang belum pernah dijamah manusia. Dalam setiap perjalanan, Nashr selalu turun dari kudanya untuk membantu rakyat yang mereka temui di jalan. Ia menolong penggembala yang kehilangan kambingnya, membantu petani menyalurkan air ke sawahnya, dan mengobati orang sakit dengan ramuan herbal yang dibawa oleh tabib dari Kerman. Suatu hari, mereka tiba di sebuah desa kecil di perbatasan Sind. Penduduknya adalah orang-orang yang sederhana, namun masih hidup dalam keyakinan lama. Mereka menyambut rombongan itu dengan rasa ingin tahu. Kepala desa, seorang pria tua bernama Daram, menghampiri Nashr dan bertanya, "Siapakah kalian? Dari mana datangnya orang-orang berpakaian putih ini yang berbicara dengan lembut namun memiliki mata seperti api?" Nashr tersenyum dan menjawab, "Kami datang dari Kerman, negeri yang dulu gelap, tapi kini terang oleh rahmat Allah. Kami datang bukan untuk merampas, tetapi untuk berbagi cahaya." Daram menatapnya curiga. "Banyak bangsa datang ke sini membawa pedang dan mengaku membawa kebenaran. Apa yang membuatmu berbeda dari mereka?" Nashr menunduk sejenak lalu berkata, "Karena kami tidak ingin engkau tunduk kepada kami, tapi kepada Tuhan yang menciptakanmu. Kami tidak ingin mengambil negerimu, kami hanya ingin menuntun hatimu." Jawaban itu membuat Daram terdiam. Ia menatap Nashr lama, lalu berkata, "Aku belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari bangsa manapun. Jika engkau datang untuk memberi cahaya, maka tinggallah di sini dan biarkan kami mengenal apa yang engkau bawa." Maka rombongan Nashr menetap di desa itu selama beberapa bulan. Mereka mengajarkan cara membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga memperkenalkan ajaran Islam dengan kelembutan. Anak-anak desa mulai belajar huruf Arab, dan malam-malam mereka diisi dengan lantunan ayat yang lembut dari bibir Nashr dan para sahabatnya. Lambat laun, banyak penduduk desa yang tersentuh hatinya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keikhlasan. Berita tentang perbuatan Nashr menyebar hingga ke Kerman. Rakyat bersyukur karena anak dari Firuz melanjutkan warisan leluhurnya dengan cara yang penuh kasih sayang. Di Masjid Agung Kerman, para ulama berkata dalam khutbahnya, "Inilah buah dari benih yang ditanam oleh Umar bin Khattab. Benih itu tumbuh menjadi pohon di Kerman, dan kini rantingnya telah menjangkau negeri-negeri jauh.
Beberapa tahun kemudian, Nashr kembali ke Kerman membawa kabar gembira. Ia disambut dengan takbir dan doa oleh rakyat. Di tengah keramaian itu, seorang anak kecil menarik jubahnya dan bertanya, "Wahai tuanku, apakah benar engkau menaklukkan negeri Sin?" Nashr tersenyum dan berjongkok agar sejajar dengan anak itu. "Aku tidak menaklukkan negeri manapun, wahai anakku. Aku hanya menaklukkan hatiku sendiri agar tunduk kepada Allah. Dan jika hati manusia tunduk kepada Allah, maka seluruh negeri akan ikut tunduk." Malamnya, setelah keramaian usai, Nashr duduk di halaman rumahnya menatap bintang-bintang. Ia merasakan ketenangan yang dalam, tapi juga kerinduan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah suara Umar bin Khattab bergema dari masa lalu, mengingatkannya bahwa kemenangan sejati adalah ketika manusia mampu menaklukkan hawa nafsunya. Ia memejamkan mata dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengizinkan kami membawa cahayamu ke tanah yang jauh. Jangan Engkau biarkan cahaya itu padam karena kesombongan kami." Waktu berlalu dan generasi demi generasi di Kerman terus menjaga warisan itu. Mereka membangun madrasah, rumah sakit, dan perpustakaan. Dari Kerman lahir banyak ulama dan ilmuwan yang kelak menyebarkan ilmu ke Samarkand, Bukhara, dan hingga ke tepi sungai Indus. Setiap kali seseorang bertanya tentang rahasia kemajuan mereka, para ulama menjawab, "Karena kami memegang dua warisan besar, keadilan Umar dan kasih sayang Rasulullah." Pada suatu masa, datanglah seorang pengelana dari Andalusia ke Kerman. Ia melihat keindahan kota itu dan bertanya kepada seorang imam di masjid, bagaimana kota ini bisa berdiri setenang ini di tengah dunia yang penuh peperangan. Imam itu menjawab dengan tersenyum, "Karena kami diajarkan untuk mencintai lebih dulu sebelum memerintah. Dan karena kami percaya bahwa kekuasaan tanpa ilmu adalah kegelapan, dan ilmu tanpa keadilan adalah penipuan." Pengelana itu menulis tentang Kerman dalam catatannya, dan kisah itu akhirnya menyebar ke negeri-negeri jauh. Kerman menjadi simbol harapan bagi umat manusia bahwa peradaban bisa tumbuh tanpa penindasan dan bahwa keadilan bisa bertahan lebih lama dari kerajaan manapun. Ratusan tahun kemudian, ketika zaman berganti dan kekhalifahan berpindah, nama Umar bin Khattab, Abdullah, Salman, Firuz, dan Nashr tetap disebut dalam doa-doa rakyat Kerman. Di setiap rumah, di setiap madrasah, anak-anak diajarkan bahwa mereka adalah bagian dari warisan suci yang lahir dari iman dan perjuangan. Dan pada malam-malam yang hening, ketika angin berhembus lembut dari pegunungan, suara azan dari menara masjid masih menggema, seolah membisikkan pesan dari masa lalu. Jangan biarkan keadilan mati, karena selama keadilan hidup, maka Islam akan tetap bercahaya. Kerman, yang dahulu hanyalah kota yang ditaklukkan, kini telah menjadi cahaya yang menaklukkan dunia. Cahaya yang berasal dari hati seorang khalifah bernama Umar bin Khattab, menembus waktu, menembus tanah, menembus jiwa manusia hingga hari ini. Tahun-tahun berlalu seperti embusan angin di padang pasir, membawa perubahan perlahan namun pasti. Kerman tetap berdiri megah namun sederhana, kota yang dibangun atas dasar iman dan keadilan. Setelah Nashr wafat dalam usia yang matang, kepemimpinan beralih kepada anaknya, seorang pemuda bernama Zaid bin Nashr. Ia dikenal sebagai seorang yang mencintai ilmu lebih dari kekuasaan dan memiliki keingintahuan yang besar tentang dunia. Sejak muda, Zaid sering duduk berjam-jam di perpustakaan besar Kerman yang menyimpan ribuan naskah peninggalan para ulama dari berbagai negeri. Ia membaca kisah tentang Umar bin Khattab,
tentang kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib, tentang kecerdasan Khalid bin Walid, dan tentang keteguhan Salman Al-Farisi. Dari setiap kisah itu, ia mengambil satu pelajaran, bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pedang, tetapi dari kejujuran dan ilmu yang diiringi iman. Suatu malam, Zaid duduk di teras istananya bersama seorang ulama tua bernama Abu Lais yang dahulu menjadi guru ayahnya. Angin malam bertiup lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan. Zaid menatap langit yang bertabur bintang dan berkata, "Wahai guruku, aku sering memikirkan tentang ayahku dan kakekku. Mereka menaklukkan negeri dengan cinta dan keadilan. Tapi kini dunia berubah, banyak penguasa yang melupakan makna itu. Mereka berperang untuk harta," dan nama Abu Lais menatapnya tenang. Janggutnya bergetar tertiup angin. "Itulah sebabnya, wahai Zaid, mengapa dunia memerlukan orang seperti ayahmu lagi? Tapi ingat, engkau tidak bisa memaksa manusia berubah dengan pedang, hanya dengan ilmu dan teladan." Zaid menunduk dan berkata, "Pelan, maka izinkan aku mengirim para cendekiawan dari Kerman ke negeri-negeri jauh. Biarlah mereka menjadi duta Islam yang membawa ilmu, bukan pasukan yang membawa pedang." Abu Lais tersenyum. "Itulah jihad yang paling agung, wahai anakku." Maka, di bawah kepemimpinan Zaid, Kerman berubah menjadi mercusuar ilmu di timur. Ulama dari Samarkand, Balkh, bahkan dari Baghdad datang untuk belajar. Madrasah-madrasah dibangun dengan indah namun sederhana, dan setiap pelajar diberi tempat tinggal serta makanan tanpa harus membayar. Di setiap pagi, jalanan Kerman dipenuhi para penuntut ilmu yang berjalan sambil membawa kitab. Mereka berasal dari berbagai bangsa, Arab, Persia, Turki, dan India. Mereka semua duduk di bawah satu atap, mendengar guru-guru mereka mengajarkan Al-Quran, hadis, filsafat, dan ilmu falak. Pada suatu hari, datanglah seorang ulama muda dari Samarkand bernama Khalid ibnu Sa'ad. Ia terkenal dengan kecerdasannya, namun juga keteguhannya dalam kebenaran. Ketika bertemu Zaid untuk pertama kali, ia berkata, "Wahai pemimpin, aku datang bukan untuk mencari harta atau kedudukan. Aku datang karena aku mendengar bahwa di Kerman ilmu dihormati seperti raja." Zaid tersenyum dan berkata, "Tidak, wahai Khalid. Di Kerman ilmu lebih tinggi dari raja." Khalid pun menetap di Kerman dan mengajar di madrasah besar di tepi sungai. Ia mengajarkan tafsir dan ilmu astronomi. Banyak muridnya yang kemudian menjadi ulama besar dan menyebarkan ajarannya ke berbagai negeri. Suatu malam, ketika Zaid mengunjunginya di madrasah, mereka berbincang lama di bawah sinar bulan. Khalid berkata, "Aku selalu kagum dengan kisah Umar bin Khattab. Bagaimana mungkin seorang yang dahulu keras berubah menjadi begitu lembut dan adil?" Zaid menjawab pelan, "Karena ia menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan dunia." Malam itu, mereka berbicara hingga larut, membahas keadilan, iman, dan masa depan dunia Islam. Zaid berkata, "Aku khawatir suatu hari nanti, generasi setelah kita akan melupakan makna perjuangan ini. Mereka akan memuja kemenangan, tapi melupakan keadilan. Mereka akan mencintai harta, tapi melupakan amanah." Khalid menatapnya dengan pandangan dalam. Jika itu terjadi, maka sejarah akan memanggil kembali nama Umar dan mengingatkan manusia akan apa yang telah mereka lupakan. Di tahun-tahun berikutnya, Kerman menjadi pusat pertemuan ulama dari seluruh penjuru dunia Islam Timur. Dari kota ini, banyak risalah ilmu dikirim ke Samarkand, Bukhara, dan bahkan ke Hind. Di antara risalah-risalah itu, terdapat satu surat yang ditulis oleh Zaid sendiri kepada seorang pemimpin di Hind bernama Rahman Al-Ghuri. Surat itu berbunyi, "Wahai saudaraku di timur, jangan engkau bangun istana sebelum engkau bangun keadilan, karena tembok keadilan lebih kokoh dari batu marmer."
Surat itu menjadi terkenal di kalangan ulama dan disalin berkali-kali hingga beredar ke Baghdad dan Damaskus. Para cendekiawan menulis dalam catatan mereka, dari Kerman lahir surat yang menegakkan kembali semangat Umar di dunia yang mulai lelah dengan kekuasaan. Suatu hari, seorang pengembara dari Sin datang ke Kerman membawa kabar bahwa banyak penduduk di negerinya mulai memeluk Islam karena kagum dengan ilmu dan kejujuran para ulama dari Kerman. Ketika kabar itu sampai kepada Zaid, ia menangis. Bukan karena mereka memeluk agama kami, katanya, tapi karena mereka telah mengenal Tuhan dengan cara yang penuh kasih. Itulah kemenangan sejati. Beberapa tahun kemudian, Kerman mengalami musim kering yang panjang. Tanah retak, sungai menyusut, dan banyak ladang gagal panen. Rakyat mulai resah dan takut kelaparan. Zaid memanggil para pejabatnya dan berkata, "Bukalah semua gudang Baitul Mal. Tidak boleh ada seorang pun di Kerman yang kelaparan selama masih ada gandum di simpanan negara." Seorang pejabat menegur, "Tapi jika musim kering ini terus berlanjut, kita akan kehabisan cadangan." Zaid menjawab tegas, "Aku lebih takut kepada doa orang lapar daripada kekeringan." Karena doa mereka menembus langit lebih cepat dari anak panah perintah itu dilaksanakan. Setiap rumah mendapat jatah makanan, setiap janda dan yatim mendapatkan bantuan. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, hujan turun deras di seluruh wilayah. Sungai-sungai kembali mengalir, ladang kembali hijau. Rakyat bersorak dan mereka berkata, "Ini adalah berkah dari keadilan pemimpin kita." Pada malam setelah hujan itu, Zaid duduk sendirian di serambi rumahnya. Ia menatap langit yang cerah, lalu menulis sebuah pesan di selembar kulit. Keadilan adalah doa yang diucapkan bumi kepada langit, dan hujan adalah jawabannya. Pesan itu kelak ditemukan berabad-abad kemudian dan menjadi kalimat terkenal di dunia Islam Timur. Ketika usia Zaid mulai senja, ia memanggil anak-anaknya dan berkata, "Anakku, ingatlah bahwa kita bukan keturunan raja, tapi keturunan orang yang pernah tunduk kepada Umar bin Khattab. Jika engkau ingin menjadi besar, jadilah adil. Jika engkau ingin abadi, jadilah jujur." Anak-anaknya menunduk dan mencium tangan ayah mereka. Dengan air mata menetes di pipi. Zaid wafat dalam tidur malamnya, dengan Al-Quran di dadanya. Rakyat Kerman berduka selama 40 hari. Di setiap rumah dibacakan doa. Di setiap masjid disampaikan khutbah tentang keadilan dan amanah. Seorang penyair menulis syair untuk mengenangnya. Dari Umar datang cahaya ke Madinah. Dari Madinah mengalir ke Kerman. Dari Kerman terbang ke timur, dunia, dan akan tetap bersinar hingga akhir zaman. Generasi demi generasi terus menjaga cahaya itu. Mereka membangun dunia dengan ilmu dan menegakkannya dengan keadilan. Kerman tetap menjadi simbol dari apa yang diajarkan Umar, bahwa keadilan lebih kuat dari pedang dan bahwa keikhlasan lebih besar dari kemenangan. Dan di setiap fajar yang menyingsing di atas pegunungan Kerman, suara azan terus menggema, mengingatkan dunia bahwa di tanah ini pernah hidup orang-orang yang mencintai Allah lebih dari diri mereka sendiri, dan dari cinta itu lahir peradaban yang tak pernah padam. Berabad-abad telah berlalu sejak masa Umar bin Khattab, namun cahaya yang pernah dinyalakan olehnya dan diteruskan oleh Abdullah, Firuz, Nashr, dan Zaid masih menyala di Kerman. Kota itu kini menjadi tempat pertemuan para ulama dari seluruh penjuru dunia Islam. Madrasah-madrasah berdiri megah di bawah langit biru, di antara taman-taman yang rindang dan sungai yang mengalir tenang. Setiap musim semi, ribuan pelajar datang dari Samarkand, Balkh, Nishapur, bahkan dari Hindustan yang jauh untuk menimba ilmu di bawah bimbingan para guru besar Kerman. Di tengah kemegahan ilmu itu, hiduplah seorang ulama muda bernama Salman bin Zaid. Ia adalah keturunan langsung dari garis keluarga Firuz, namun tidak pernah membanggakan nasabnya. Ia dikenal karena kerendahan hatinya dan kecintaannya pada Al-Quran.
Sejak kecil, Salman sering mendengar kisah tentang Umar bin Khattab dan Abdullah bin Hudzaifah dari kakeknya. Setiap kali mendengar nama Umar disebut, matanya berbinar dan hatinya bergetar. Pada usia 20 tahun, Salman sudah hafal Al-Quran dan memahami tafsirnya dengan mendalam. Namun ia merasa bahwa ilmunya belum cukup untuk memahami makna kehidupan. Maka ia berkata kepada gurunya, "Wahai Syekh Abdul Malik, aku ingin pergi ke negeri Hind. Aku ingin membawa cahaya dari Kerman ke sana, seperti yang dulu dilakukan oleh Nashr bin Firuz." Gurunya menatapnya dengan kagum dan berkata, "Engkau mengingatkan aku kepada para penakluk hati yang dulu berangkat, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu. Pergilah, wahai anak muda, dan ingatlah selalu pesan Umar bin Khattab, jangan pernah takut miskin karena berbuat baik." Salman pun berangkat bersama sekelompok kecil sahabatnya. Mereka menempuh perjalanan panjang melewati gurun, lembah, dan pegunungan. Malam-malam mereka diisi dengan bacaan ayat suci, dan siang mereka digunakan untuk membantu penduduk di desa-desa yang mereka lewati. Dimanapun mereka berhenti, mereka mengajarkan penduduk cara membaca dan menulis, cara bercocok tanam dengan baik, dan yang terpenting, cara mencintai Tuhan tanpa takut kepada manusia. Setelah berbulan-bulan, mereka tiba di lembah besar di wilayah barat Hindustan, di sebuah kota kecil bernama Multan. Kota itu ramai dengan perdagangan, namun masyarakatnya hidup dalam perpecahan. Di sana ada raja-raja kecil yang saling bersaing, para pedagang yang hanya mencari untung, dan rakyat kecil yang hidup dalam ketidakadilan. Salman melihat penderitaan itu dan berkata, "Aku tidak akan membangun masjid di sini sebelum aku membangun hati mereka." Maka ia mulai berdakwah dengan kelembutan. Ia tidak berbicara tentang perang, tetapi tentang cinta dan keadilan. Suatu hari, seorang pemuda Hindu datang menemuinya. Pemuda itu berkata, "Wahai guru dari Kerman, aku mendengar bahwa agamamu mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana bisa? Bukankah ada kasta, ada darah bangsawan, dan ada rakyat kecil?" Salman tersenyum dan menjawab, "Wahai anak muda, di mata manusia mungkin engkau berbeda, tapi di mata Tuhan engkau sama. Tuhan tidak melihat warna kulitmu atau kedudukanmu, Ia melihat hatimu." Pemuda itu menunduk lama, lalu berkata, "Jika demikian, maka aku ingin mengenal Tuhanmu." Salman memeluknya dengan lembut dan berkata, "Engkau baru saja menaklukkan dunia paling luas yang ada di dalam dirimu sendiri, yaitu hatimu." Berita tentang kelembutan dan kebijaksanaan Salman menyebar cepat. Banyak orang datang dari desa-desa untuk mendengarkan nasihatnya. Ia tidak memaksa siapapun untuk memeluk Islam, tetapi banyak yang akhirnya tertarik karena melihat akhlaknya. Ia hidup sederhana, tidur di atas tikar, makan dari hasil tangannya sendiri, dan selalu tersenyum kepada siapapun yang datang. Dalam beberapa tahun, Multan berubah menjadi kota yang damai. Orang-orang dari berbagai agama hidup berdampingan, saling menghormati, dan bersama-sama membangun sekolah dan tempat belajar. Sementara itu, di Kerman, kabar tentang keberhasilan Salman sampai ke telinga para ulama. Mereka berkumpul di Masjid Agung dan memanjatkan doa. Salah seorang ulama tua berkata, "Lihatlah, cahaya dari Umar bin Khattab kini telah sampai ke lembah-lembah Hindustan. Apa yang dulu dimulai dengan langkah kecil, kini telah menjadi jalan besar yang menerangi dunia." Beberapa tahun kemudian, Salman kembali ke Kerman untuk ziarah. Ia disambut oleh rakyat dengan tangisan haru. Mereka berkata, "Engkau adalah perpanjangan tangan dari Umar dan Abdullah. Engkau menaklukkan tanpa perang." Salman menjawab dengan rendah hati, "Bukan aku yang menaklukkan,
tetapi kebenaran yang menaklukkan hati manusia. Dalam perjalanan pulangnya ke Kerman, Salman berhenti di sebuah lembah yang subur. Di sana, ia melihat anak-anak kecil sedang bermain sambil menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan logat Hindustan. Ia tersenyum dan berkata kepada sahabatnya, "Dulu, ketika Umar bin Khattab berdiri di Madinah dan memerintahkan agar kebenaran ditegakkan di muka bumi, mungkin beliau tidak pernah menyangka bahwa suaranya akan sampai ke lembah ini. Tapi, lihatlah, Allah telah menjadikan mimpi itu kenyataan." Ketika Salman wafat beberapa tahun kemudian, ia dimakamkan di sebuah bukit kecil di luar kota Kerman. Di atas makamnya tertulis kalimat yang ia sendiri minta sebelum meninggal. "Aku bukan penakluk negeri, aku hanya penakluk hati." Ratusan tahun setelah itu, para peziarah dari berbagai negeri datang ke makamnya. Mereka berdoa dan membaca Al-Quran di sana, mengenang kisah para leluhur yang menebarkan cahaya keadilan dari Madinah hingga Kerman, dari Kerman hingga Hindustan. Sejarawan-sejarawan besar kemudian menulis dalam kitab mereka bahwa Kerman bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban. Dari sanalah lahir ulama, penyair, dan pemimpin yang membawa semangat Umar bin Khattab ke seluruh timur. Pada masa-masa selanjutnya, ketika kekuasaan dunia berubah dan kerajaan-kerajaan baru berdiri, nama Umar dan para penerusnya dari Kerman tetap disebut dalam khutbah dan pelajaran. Di setiap madrasah, para guru berkata kepada murid-muridnya, "Jangan belajar untuk menjadi besar, belajarlah untuk menjadi benar. Karena orang yang benar akan selalu besar di sisi Allah." Bahkan, ketika peradaban Islam mulai melemah di berbagai tempat, Kerman tetap menjadi benteng ilmu dan keadilan. Para ulama menolak tunduk kepada tirani dan terus mengajarkan nilai-nilai yang diwariskan oleh Umar bin Khattab: kejujuran, amanah, dan keberanian menegakkan kebenaran.